Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Masih melanjutkan pada unit sebelumnya, unit kemarin, video kemarin pada unit 6 yaitu tentang transportation. Nah, pada video kali ini, pada video atau pelajaran kali ini, Ustadz akan menerangkan ya sedikit tentang pola kalimat ya, pola kalimat atau tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat, menyatakan suatu kejadian, misal ya, kita akan buat kalimat dengan bahasa Inggris. Nah, kita mempunyai banyak pilihan pola-pola kalimat ya, banyak sekali pola kalimat yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan belajar yang dasarnya dulu ya, yang mudahnya dulu. Kita akan belajar simple present tense. Nah, kalian bisa buka halaman 60. Nanti ada tugasnya juga di 61, halaman 61 kelihatan, dan 62. Nah, ya kelihatan ya. Yuk. Nah, di sini ada beberapa contoh ya tentang simple present tense. Contohnya ini, I go to Jakarta by plane. Nah, terus banyak nanti ada you go to Jakarta dan seterusnya. Kemudian penjelasannya ada di sini. Nah, untuk lebih lanjut tentang simple present tense, yuk kita simak penjelasan Ustadz berikut ini. Duduk dengan tenang, kita simak bersama-sama. Barakallahu fiikum. Simple present tense. Ya, simple present tense ya adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung saat ini atau kejadian yang berulang-ulang. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada banyak tenses ya, ada banyak pola kalimat ya untuk menyatakan suatu kejadian dalam bahasa Inggris. Nah, itu ada tenses yang bisa kalian gunakan. Misal ada kejadian yang berulang-ulang, contohnya saya pergi ke sekolah naik sepeda. Nah, itu kan berulang-ulang. Nah, bagaimana cara menjadikan kalimat tadi menjadi kalimat bahasa Inggris? Nah, kita gunakan simple present tense. Nah, penasaran? Nah, perhatikan penjelasan Ustadz berikut ini. Ingat, simple present tense untuk menyatakan kejadian berlangsung saat ini atau kejadian yang berulang-ulang. Kita masuk ke rumus simple present tense. Ada rumusnya, nak. Nah, perhatikan, ada rumusnya. Ada S, kemudian ditambah verb 1. Verb itu nanti saya jelaskan. Nah, bisa verb 1 tadi tambah S atau ES, bisa juga tanpa ditambahi. Dan satu lang. Nah, rumusnya adalah S ditambah verb 1. Nanti bisa verb 1-nya ditambah S atau ES, juga bisa tidak ditambah. Yuk kita kasih kotak ya, kita kasih persegi panjang. Sudah, kita jelaskan S itu apa sih? Nah, S itu artinya subjek. Subjek, tahu subjek? Pelaku ya. Di dalam susunan kalimat itu ada pelakunya. Nah, siapa nanti? Seperti tadi, saya pergi ke sekolah setiap hari naik sepeda misal. Subjeknya siapa? Pelakunya siapa? Saya. Kemudian verb 1, verb itu artinya kata kerja.
Kata kerja di dalam bahasa Inggris nanti ada bentuk 1, 2, 3. Nah, ya, kali ini bentuk dasarnya itu bentuk 1 ya, tanpa ada perubahan. Nah, terkadang nanti bentuk pertama ini, kata kerja bentuk pertama verb 1 ini kadang nanti bisa ditambah s atau es, juga kadang tidak ditambahi. Nah, gimana ya? Ada yang ditambah, ada yang tidak ditambah s atau es. Gimana cara cara mengetahuinya, mana yang ditambah, mana yang tidak ditambah? Bagaimana, Nak? Nah, caranya kita lihat tergantung subjeknya. Nanti kalian lihat subjeknya. Subjeknya pelakunya apa ya? Nanti, oh kalau pelaku yang ini ditambah S atau S. Oh pelaku yang ini, subjek yang ini tidak ditambah S atau S. Nah, kalian nanti lihat ya. Kata kerjanya bisa ditambah S atau ES atau kadang tidak ditambah. Tergantung subjeknya. Kita balik ke subjek. Nah, ini kumpulan subjek yang pertama. Nah, ada I artinya saya, you artinya kamu, we artinya kita atau kami, kemudian they artinya mereka. Nah, untuk kumpulan yang pertama ini, grup yang pertama ini ada I, you, we, they. Nanti kata kerjanya tidak ditambah S atau ES. Nah, ini tadi tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu kata kerjanya tidak ditambah S atau ES. Sedangkan sisanya ada he, she, dan it. He artinya dia, she artinya dia, it bisa diartikan dengan dia juga, atau itu, atau ini. Nah, untuk he itu untuk laki-laki, she itu untuk perempuan, it itu untuk benda. Nah, kalau kumpulan yang kedua ini, itu kata kerjanya nanti ditambah S atau ES. Nah, mudeng ya? Satu ulang. Rumus dari simple present tense adalah S ditambah verb 1. Nanti bisa tambah S atau ES atau bisa tidak ditambah. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu kata kerjanya tidak ditambah S atau ES. Kemudian untuk subjek he, she, it, itu kata kerjanya ditambah S atau ES. Dan yuk Ustadz buatkan jembatan keledai. Ingat ya, Dewi Ayu ora doyan es. Ingat ya, dieling-eling ini untuk memudahkan kalian mengingat. Dewi Ayu, Ustadz garis bawahi, Dewi Ayu ora doyan es. Maksudnya apa? Dewi Ayu ora doyan es. Ya, untuk subjek they, we, I, you, itu kata kerjanya untuk simple present tense tidak ditambah S atau ES. Ya, Dewi Ayu ora doyan es. Kalau subjeknya Dewi Ayu jangan ditambah S atau ES kata kerjanya. Kemudian sisanya itu doyan es. Sisanya ada he, she, dan it. Nah, kata kerja untuk simple present tense ditambah S atau ES. Ingat, Dewi Ayu ora doyan S, sisanya doyan S. Yuk kita masuk ke arti dari subjek-subjek tadi. Kumpulan yang pertama ada they, mereka, we, kami atau kita, I artinya saya, you artinya kamu. Kita singkat dengan Dewi Ayu. Ini kelompok yang ora doyan es. Kemudian kelompok kedua ada he, she, dan it. He artinya dia untuk laki-laki. She artinya dia untuk perempuan. It artinya itu bisa, ini bisa, dia juga bisa. Tapi untuk benda. Kelompok yang pertama itu kata kerjanya
tidak ditambah S atau ES, cuman verb 1 saja. Sedangkan kelompok yang kedua yang doyan S itu verb 1-nya ditambah S atau ES. Nah, diingat-ingat. Kalau sudah ingat, kalau sudah paham ya, ingat-ingatnya nanti. Kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke contoh. Example. Nah, contoh yang pertama. I go to the school on foot. I go to the school on foot. I, ini subjeknya. Go, ya. Perhatikan, Ustadz kasih warna biru, keterangannya di bawah ini, subjek, I, subjek. Go, ya kita kasih warna merah. Go itu verb 1, tambah S enggak? Enggak. Nah, I go to the school on foot. Saya pergi ke sekolah jalan kaki. Nah, I subjek, go kata kerja. Kemudian yang kedua ada you go to Jakarta by plane. Nah, kamu pergi ke Jakarta dengan pesawat terbang. You kita kasih warna biru. Nah, subjeknya. Go kita kasih warna merah. Kenapa go tidak tambah S? Tidak tambah ES? Karena ini subjeknya you. Begitu juga I tadi. Kenapa go yang kalimat pertama ini tidak ditambah S atau ES? Karena subjeknya I. Gitu ya. Yang ketiga. We go to Surabaya by bus. Kami pergi ke Surabaya dengan bis, naik bis. Perhatikan. We kita kasih warna biru. Kemudian go kita kasih warna merah. Perhatikan. Go di sini juga tidak ditambah S atau S. Karena apa? Subjeknya we. Ya, ingat. Dewi Ayu ora doyan S. Jadi kata kerjanya tidak ditambah S atau ES. Dan yang ketiga, yang keempat, they go to the market by bicycle. Mereka pergi ke pasar dengan sepeda. They ini subjek, go ini kata kerja atau verb 1. Go tidak ditambah S atau S karena apa? Subjeknya they. I, you, we, they. Atau apa? Dewi Ayu. Dewi Ayu ora doyan S. Kata kerjanya tidak ditambah S atau ES. Nah, ini kelompok yang pertama. Contoh untuk kelompok yang pertama. Sekarang contoh untuk kelompok yang kedua, yang sisanya. Ada subjek he, ada she, ada it. Ya, ketiganya doyan S. Perhatikan example. He goes to the school by bicycle. He goes to the school by bicycle. He, ya ini subjek. Goes, ini apa? Kata kerja ditambah ES. Nah, kenapa ditambah ES? Karena subjeknya apa? He. Ingat, sisanya he, she, it itu doyan S. Ya. Sedangkan Dewi Ayu ora doyan S. Nah, kemudian kok tambahnya S, ES bukan S. Nah, perhatikan, go ini akhirnya apa? Akhir kata go ini huruf vokal. Kalau huruf vokal tambahnya ES. Nanti kalau konsonan tambah S saja. Nah, mudeng toh? Huruf vokal dan huruf konsonan. Ya, insya Allah mudeng. Contoh yang kedua. She goes to the market by bus. Dia, perempuan, pergi ke pasar dengan bis. She ini subjek. Saat kasih warna biru. Goes ini kata kerja pertama tambah ES. Kenapa tambah ES? Karena she ini doyan S. Lanjut. Contohnya ini it goes to the garage. Nah,
dia pergi ke garasi. Contohnya ini Ustadz sedang menceritakan mobil. Mobilnya itu berjalan ke garasi. It goes to the garage. Nah, it artinya dia. Ini Ustadz menceritakan tentang mobil. Mobil kan benda, ya. Kita pakainya it. Bukan he, bukan she. Ini bukan ini untuk manusia, he dan she, ya. Kalau it ini untuk benda. Goes, kata kerjanya kita tambah es karena apa? Tadi he, she, it itu tambah es. Nah, it goes to the garage. Ingat ya. Nah, itu penjelasan singkat dari simple present tense. Nah, kita kembali lagi ke buku paket. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ustadz tentang simple present tense, ya. Tadi masih pola sederhana tentang simple present tense. Dan pola yang tadi Ustadz sebutkan itu masih dalam bentuk positif, ya. Nanti di video berikutnya atau di video-video selanjutnya nanti ada bentuk-bentuk lainnya. Ada negatifnya, terus ada bentuk interrogatifnya, ya. Nah, ini beberapa contoh pembentukan dari verb 1, kemudian verb 1 ditambah S atau ES. Verb 1, kemudian yang ditambah S atau ES. Contohnya ini, ya. Nanti kalian bisa simak sendiri, ya. Ada have jadi has. Nah, ingat ya. Go tambah goes. Right jadi right. Sekarang tugas kalian ada pada tas yang kedua. Nah, di sini ada, ya, ada kalimat-kalimat. Ini kalimat ini menggunakan pola simple present tense. Tapi di sini disiapkan kata kerja bentuk pertama yang ada yang tidak menggunakan es atau s dan kata kerja yang menggunakan S atau ES. Nah, nanti bisa kalian pilih sendiri seperti penjelasan Ustadz tadi. Misal yang pertama, we goes to Medan by plane. Nah, yang benar apa? Go atau goes. Nah, lihat subjeknya we. We ini termasuk Dewi Ayu apa bukan? Kalau termasuk Dewi Ayu berarti ora doyan es. Nah, masuk nggak? Dewi Ayu berarti masuk. Pakai es apa ora? Doyan es apa ora? Dewi Ayu ora doyan es. Nah, nanti yang salah kalian coret cret gitu. Sisakan yang benar. Nah, itu kalau kalian punya buku paket. Kalau enggak ya tulis semuanya. Tulis yang benar. Gitu anak-anakku. Tugasnya task 2, ya, halaman 61, 61, dan 62, 62, ya. Perhatikan cuman 10 nomor saja, nomor 1 sampai 10 saja. Nah, coba Ustadz, nah, biar kalian yang nggak punya buku bisa nulis. Ini 1 sampai 5, silahkan di pause, nanti kalian tulis. Sudah, kemudian yang nomor 6 sampai 10. Nah, silahkan nanti ini kalian pause. Nah, kalian tulis kalimat yang ada. Nah, sudah. Begitu anak-anakku pelajaran bahasa Inggris pada video kali ini. Ya. Ada salah-salahnya Ustadz minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.